Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to my channel English Yes. In this video, I am going to discuss about uncountable nouns. But before I discuss about it, don't forget to give support to this channel by subscribe, like, and comment. It is very important to know about uncountable nouns and the difference between countable and uncountable nouns in English. And students often get confused, so listen to me very carefully. Let's get started. Let's move on to uncountable nouns. Uncountable nouns are things we can't count. They don't usually have a plural form and o/n in front of them. Jadi, uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa kita hitung. Kata benda tersebut biasanya tidak dalam bentuk jamak dan tidak terdapat atau n di depan kata-kata tersebut. The following are the wrong examples of uncountable nouns. Berikut ini adalah contoh-contoh yang salah tentang uncountable nouns. Rains, a tea, 2 sugar, 3 water, an oil. Contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang salah. Karena kata benda yang tidak dapat dihitung tidak bisa dalam bentuk jamak. Rains, ya tidak boleh ada penambahan s pada kata rain. Ya, a tea, tidak boleh terdapat sebelum di depan T. Tidak boleh ada number di depannya seperti 2 sugar, 3 water. Kemudian juga tidak boleh terdapat n di depan kata seperti an oil. Ya, you cannot count them and they are always in a singular form. Jadi kita tidak bisa menghitung hujan, teh, gula, air, dan minyak. Dan mereka selalu berbentuk tunggal. Uncountable nouns often have some in front of them. Kata benda yang tidak dapat dihitung sering terdapat some di depannya. Examples: he didn't have some sugar left. Di depan kata sugar terdapat some. Ini menunjukkan sugar adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Next example. Can you give me some information about uncountable nouns? Di depan kata information terdapat some, menunjukkan bahwa information adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. The next example, I would like to give you some advice. Di depan kata advice terdapat some. Ini menunjukkan bahwa kata advice adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. The last example. Would you like to give me some chocolate? Di depan kata chocolate terdapat some. Ini menunjukkan bahwa coklat adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Some words can be both countable and uncountable
depending on how they are used. Beberapa kata dapat dihitung dan tidak dapat dihitung tergantung bagaimana mereka digunakan. Countable meaning untuk kata-kata atau kata benda yang dapat dihitung. Examples: I need a bottle of milk. Saya memerlukan sebotol milk. Milk di sini dapat dihitung karena menggunakan takaran yang berupa botol. Selanjutnya, could I have a glass of tea, please? Tea di sini juga dapat dihitung karena menggunakan takaran yang berupa gelas. Next example, she wants a bar of chocolate. Coklat di sini dapat dihitung karena menggunakan ukuran yaitu a bar, sebatang coklat. The last example, please bake 10 slices of cheese for me. Taruh di dalam tas 10 irisan keju untuk saya. Cheese di sini juga dapat dihitung karena menggunakan ukuran yang berupa irisan. Selanjutnya, untuk uncountable meaning, kata-kata yang tidak dapat dihitung atau kata-kata benda yang tidak dapat dihitung. Examples: there is some milk in the fridge. Milk di sini tidak dapat dihitung karena tidak menggunakan takaran. There isn't any tea. Tea di sini juga tidak dapat dihitung karena tidak menggunakan takaran. Do you want some chocolate? Coklat di sini juga tidak dapat dihitung karena tidak menggunakan ukuran. She needs some cheese. Cheese di sini juga tidak dapat dihitung karena tidak menggunakan ukuran. Kesimpulannya adalah kata benda yang tidak dapat dihitung dapat menjadi kata benda yang dapat dihitung apabila kata benda tersebut berada dalam ukuran, timbangan, atau takaran. Uncountable nouns are always used with verbs in the singular. Kata benda yang tidak dapat dihitung selalu digunakan dengan kata kerja dalam bentuk tunggal. For example, there is some milk in my glass. Milk adalah kata benda yang tidak dapat dihitung yang selalu digunakan dengan kata kerja dalam bentuk tunggal, yaitu is. Next example. Some information is necessary for making good decision. Information adalah kata benda yang tidak dapat dihitung yang selalu digunakan dengan kata kerja yang berbentuk tunggal, yaitu is. Next example. Some juice is in the fridge. Juice adalah kata benda yang tidak dapat dihitung yang selalu digunakan dengan kata kerja yang berbentuk tunggal. The last example. Some water in a plate is placed near a window. Water adalah kata benda yang tidak dapat dihitung yang selalu digunakan dengan kata kerja yang berbentuk tunggal, yaitu is. Some common uncountable nouns are beberapa kata benda yang tidak dapat dihitung pada umumnya berbentuk yang pertama, berbentuk liquid, cairan. Examples: beer, oil, wine,
gasoline, soup, blood, and so on. Yang kedua, kata benda yang tidak dapat dihitung berbentuk powders. Bubuk. Examples: flour, sugar, sand, ground coffee, powdered milk, dust, and so on. Yang ketiga, kata benda yang tidak dapat dihitung berbentuk materials, berbentuk bahan. Example: cement, metal, paper, plastic, wood, glass, and so on. Yang keempat, kata benda yang tidak dapat dihitung berbentuk ideas and feeling, berbentuk ide dan perasaan. Examples: hate, love, news, information, honesty, education, and so on. Yang kelima, kata benda yang tidak dapat dihitung berbentuk subjek, pelajaran. Examples: history, chemistry, psychology, literature, engineering, mathematics, and so on. Selanjutnya, yang keenam, kata benda yang tidak dapat dihitung berbentuk natural phenomenon, fenomena alam. Examples: rain, snow, sunshine, thunder, lightning, wind. Kemudian yang ketujuh, kata benda yang tidak dapat dihitung berbentuk food, berupa makanan. For examples: bread, cheese, meat, pepper, rice, wheat, and so on. Next, I am going to discuss about ways of counting uncountable nouns. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara menghitung kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable nouns can become countable nouns when the noun is in a container or measured. Kata benda yang tidak dapat dihitung dapat menjadi kata benda yang dapat dihitung ketika benda tersebut berada pada timbangan, takaran, atau ukuran. For example, a bag of flour, 1 bag of flour, 2 bags of flour, 3 bags of flour, 4 bags of flour, and so on. Flour atau tepung adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita dapat menghitung tepung setelah kita meletakkan tepung tersebut dalam sebuah takaran atau dalam sebuah kantong. 1 kantong tepung, 2 kantong tepung, 3 kantong tepung, 4 kantong tepung, dan seterusnya. The next example, a bar of chocolates. 1 bar of chocolates, 2 bars of chocolates, 3 bars of chocolates, 4 bars of chocolates. Chocolates adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Tetapi kita dapat menghitung coklat dengan cara mengukurnya. Sebatang coklat atau 1 batang coklat, 2 batang coklat, 3 batang coklat, 4 batang coklat, dan seterusnya. The next example is a bottle of water. 1 bottle of water, 2 bottles of water,
3 bottles of water, 4 bottles of water. Water adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, tetapi kita dapat menakar water atau air tersebut, atau kita dapat meletakkannya di dalam botol. Contohnya, 1 botol air, 2 botol air, 3 botol air, 4 botol air, dan seterusnya. Jadi, cara menghitung kata benda yang tidak dapat dihitung yaitu dengan cara menimbang, menakar, atau mengukur benda tersebut. Well, I think that's all for this video. Thanks for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.